Anda pasti sudah sering dengar istilah beli sekarang, bayar nanti, atau pay later kan? Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih sebenarnya bahaya di baliknya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas sebuah perspektif yang sangat kritis tentang fenomena ini, langsung dari sumber yang udah kita pelajari. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya. Dan ini jujur cukup bikin kaget. Diperkirakan pada akhir tahun 2025 nanti, pengguna layanan pay later di Indonesia itu bisa mencapai 24,52 juta orang. Bayangin, skalanya itu masif banget. Dan dari puluhan juta pengguna itu, utang yang terkumpul juga nggak main-main jumlahnya, 31,55 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar. Ini udah bukan lagi soal kemudahan transaksi, tapi udah jadi beban finansial yang sangat berat buat masyarakat kita. Terus, siapa sih yang paling banyak pakai? Nah, menurut sumber yang kami kaji, mayoritas penggunanya itu justru anak-anak muda. Milenial ada di angka hampir 44%, diikuti sama Gen Z. Ironisnya, mereka ini kan generasi yang justru lagi di fase awal-awal membangun fondasi keuangan buat masa depan mereka. Dari sinilah muncul pertanyaan inti yang diajukan oleh sumber kami. Apakah pay later ini beneran sebuah solusi keuangan yang membantu, seperti yang sering diiklankan? Atau jangan-jangan ini adalah bentuk penjajahan gaya baru oleh sistem kapitalisme? Menarik. Oke, supaya lebih terstruktur, kita akan bahas ini dalam 5 bagian. Mulai dari fenomenanya sendiri, lalu masuk ke jebakan konsumerisme, bahaya riba digital menurut sumbernya, gimana putusan hukum Islam melihat ini, dan terakhir, sebuah seruan untuk perubahan yang sifatnya sistemik. Siap? Kita masuk ke bagian pertama, fenomena pay later. Kita akan coba bongkar, kenapa sih layanan ini bisa meledak popularitasnya. Gini, pay later itu sering dipasarkan sebagai solusi buat kebutuhan mendesak kan? Tapi data dari survei KIC yang dikutip sumber ini nunjukin cerita yang beda banget. Ternyata, alasan utama orang pakai pay later itu bukan karena darurat. Sebanyak 63% lebih pengguna mengaku alasannya adalah karena prosesnya gampang banget. Ditambah lagi ada promo dan diskon. Jadi bukan kebutuhan, tapi kemudahan dan godaan. Ini perbedaan yang krusial banget. Nah, ini nyambung ke bagian kedua. Jebakan konsumerisme. Sumber ini berargumen kalau pay later itu bukan cuma alat biasa, tapi ini adalah sebuah mekanisme yang sengaja dirancang untuk mengubah perilaku dan nilai-nilai kita di dalam sistem kapitalis. Begini kira-kira siklusnya, menurut analisis sumber ini. Pertama, sistem kapitalisme itu kan mendorong kita untuk konsumsi terus-menerus. Lalu, media sosial datang dan bikin kita merasa harga diri kita itu terkait sama produk apa yang kita pakai. Nah, disinilah pay later masuk sebagai bahan bakar yang ngasih kepuasan instan lewat utang. Hasil akhirnya, individu jadi terperangkap dalam gaya hidup hedonis yang nggak ada habisnya. Sebagai antitesisnya, sumber ini memperkenalkan sebuah konsep dalam Islam yang namanya qanaah. Simpelnya, ini adalah prinsip untuk merasa cukup dan puas dengan apa yang kita punya. Nah, pay later ini menurut mereka secara langsung menyerang nilai ini. Kenapa? Karena pay later mendorong kita untuk selalu pengen lebih dan harus dapat sekarang juga. Ada satu lagi konsep penting, namanya iffah. Ini soal menjaga kehormatan dan harga diri. Salah satunya dengan cara nggak gampang berutang kecuali kalau benar-benar terpaksa. Argumennya, pay later ini justru menormalkan bahkan bikin utang jadi kelihatan keren dan modern. Ini dianggap mengikis sebuah nilai luhur yang sebenarnya sangat penting. Oke, sekarang kita masuk ke jantung kritiknya dari sisi teologis, yaitu soal konsep riba dalam Islam. Bagian ketiga, bahaya riba digital. Jadi, apa sih riba itu? Sederhananya gini, dalam keuangan Islam, riba itu adalah setiap tambahan yang udah ditentuin di awal dari jumlah pokok pinjaman. Praktik ini dianggap eksploitatif, makanya dilarang keras. Nah, definisi ini penting banget untuk kita pahami argumen selanjutnya. Lalu, di mana letak riba dalam layanan pay later? Menurut sumber ini, ada di 3 hal yang sangat spesifik. Pertama, bunga cicilan. Kedua, denda atau penalti kalau kita telat bayar. Dan ketiga, biaya layanan yang dihitung dari persentase transaksi. Nah, ini poin krusialnya. Menurut pandangan ini, riba itu bukan cuma soal dosa personal loh, tapi ini adalah sebuah mekanisme sistemik, sebuah alat untuk memindahkan kekayaan dari masyarakat banyak langsung ke kantong para kapitalis. Jadi, ini semacam praktek penyedotan kekayaan yang dilegalkan. Kita lanjut ke bagian keempat. Sekarang kita lihat gimana putusan hukum Islam secara eksplisit terhadap praktek modern ini, seperti yang dijelaskan dalam sumbernya.
Dasarnya, menurut sumber ini, sangat kokoh karena datang langsung dari Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya sangat tegas. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas banget nggak ada abu-abu. Argumen ini diperkuat lagi dengan kutipan dari ulama klasik Imam Ibnu Qudamah yang bilang, setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan badannya, maka tambahan itu adalah riba, tanpa perbedaan pendapat. Ini nunjukin kalau larangan ini tuh bukan interpretasi baru, tapi sudah jadi konsensus ulama sejak dulu. Pertanyaan selanjutnya, gimana dengan pay letter yang berlabel syariah? Nah, sumber ini juga punya pandangan kritis. Menurut mereka, ini pun bisa jadi masalah. Kenapa? Karena sekalipun akadnya dibuat seolah-olah syariah, tapi kalau ujung-ujungnya tetap mendorong gaya hidup konsumtif dalam sistem kapitalis, ya itu cuma solusi di permukaan aja. Masalah akarnya nggak tersentuh. Dan semua ini membawa kita ke bagian terakhir, seruan untuk perubahan sistemik. Di sini kita akan lihat kenapa menurut pandangan ini, solusi personal seperti tingkatkan literasi keuangan itu aja nggak cukup. Coba perhatikan tabel ini. Ini adalah perbandingan dua sistem yang kontras banget menurut sumber yang kita kaji. Di satu sisi ada sistem kapitalis, di mana peran negara itu jadi regulator buat para pemilik modal. Di sisi lain ada sistem Islam yang diusulkan, di mana negara berperan sebagai penjamin buat rakyat. Perbedaannya fundamental banget, mulai dari peran negara, fondasi sistemnya, sampai cara menangani kebutuhan dasar dan keuangan. Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Sumber ini menunjuk pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai bukti sejarah bahwa masyarakat di mana negara menjamin kebutuhan warganya itu beneran bisa terwujud dan bahkan berhasil menciptakan kesejahteraan yang merata. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kita kembali ke satu pertanyaan besar yang diajukan oleh sumber ini. Apakah keuangan modern ini, termasuk pay letter, adalah alat pemberdayaan buat kita? Atau sebenarnya ini adalah sistem kontrol baru yang jauh lebih canggih dan nggak kita sadari? Sebuah pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama.